Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatum min mal wa ma zadallahu bi'afwin illa izzah wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pernah berkurang harta dari sedekah. Kemudian tidaklah Allah tambahkan dari sikap kemaafan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang memiliki sikap tawadhu kecuali Allah angkat derajatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kekalahan yang disebutkan di dalam hadis tersebut ataupun kekurangan. Kalau kita melihat dari pandangan kasat mata, seakan-akan itu adalah kekalahan ataupun kekurangan. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatum min mal. Orang bersedekah, lahiriahnya harta dia itu berkurang. Lahiriah atau nampaknya harta dia itu berkurang. Kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 10.000. Dari segi kimiah ataupun jumlahnya berkurang, tetapi dari segi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala bertambah. Maka Rasulullah katakan tidak akan pernah berkurang harta dari sedekah. Malah Rasulullah menyebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bahwa orang yang melakukan kebaikan itu dibalas 10 kebaikan. Itu yang dibalas 10 kebaikan. Ada di dalam ayat sab'i sumbulatin fi kulli sumbulatin bi'atu habbah. Ditumbuhkan 7 tunas, dan setiap tunas itu ada 100 biji yang akan berkembang daripada nilai sedekah sampai dikali lipat, 700 kali lipat daripada sedekah yang kita berikan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari lipat ganda yang kecil sampai lipat ganda yang luar biasa besar. Makanya jangan sekali-kali, apalagi di dalam bulan Ramadan seperti ini, jangan sekali-kali kita enggan di dalam berbagi ataupun bersedekah. Dan tentunya orang yang paling afdal untuk kita berikan itu adalah orang-orang yang butuh. Kira-kira pada saat kita memberikannya sangat bermanfaat bagi dia, sangat bermanfaat
bagi dia untuk kehidupannya di masa sekarang. Apakah anak yatim misalkan butuh baju lebaran, ataupun orang fakir nggak ada yang dimiliki untuk beli beras atau apa saja. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat berharga bagi mereka itu lebih afdal dibandingkan dengan kita memberi kepada orang yang sederhana. Dia sebenarnya punya walaupun tidak banyak, tapi kalau seandainya tidak ada yang memberi juga tidak terlalu kepepet ataupun tidak terlalu mudarat bagi dia. Tapi hendaknya lebih kita cari kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan. Dan demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat yang mulia seperti ini, di waktu yang mulia pagi, siang dan malam Ramadan, kalau seandainya masih ada orang tua kita, tentu kita akan menjenguknya beberapa hari sekali mungkin, ataupun beberapa minggu sekali kita akan ziarah pulang ke tempat orang tua kita dengan membawa ala kadar apa yang kita punya. Tapi ketika beliau-beliau itu tidak ada lagi, ibu kita tidak ada lagi, ayah kita tidak ada lagi, maka kesempatan bagi kita bersedekahlah dengan niatkan pahala untuk mereka. Niatkan pahala untuk mereka, supaya mereka juga merasakan bahwa ada sesuatu yang diberikan oleh anak-anak yang mereka tinggalkan. Paling kurang, tapi itu juga sangat sedikit. Paling kurang 1 Jumat sekali, 3 Jumat, 3 ya Jumat, kita misalkan ke masjid, katakanlah kita berikan sedekah, sumbangan, dan kita niatkan pahala untuk orang tua kita. Kita niatkan pahala kepada ayah ibu kita. Apalagi di saat-saat bulan Ramadan seperti ini, insya Allah akan sampai kepada mereka, dan insya Allah mereka akan menerima ganjaran pahala daripada anak-anak saleh yang mereka tinggalkan. Dan ketika itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, berarti jangan kita berikan dengan nilai yang sangat kecil, misalkan seminggu sekali, tapi 10.000 itu diniatkan untuk 2 orang tua lagi. Kalau seandainya kita punya lebih, kita berikan lebih daripada itu. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama Rasulullah sebutkan, nampak lahiriahnya berkurang, tapi sebenarnya harta kita tidak berkurang, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, ma zadallahu bi'afwin abdan bi'afwin illa izzah. Seseorang yang memberi kemaafan, dianiaya oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, dihina oleh orang lain, dicaci dan sebagainya, digibahi dari belakang ataupun diumpat, difitnah dari belakang, tapi dengan lapang dada orang ini memberikan kemaafan, itu senantiasa, walaupun secara lahiriah dia itu berkurang, kalah karena tidak bisa membalas, kalah karena tidak bisa membandingkan apa yang dikatakan oleh orang lain kepadanya dengan apa yang dia katakan kepada orang lain. Nampak lahiriahnya kalah, tapi pada saat dia memberikan kemaafan, Allah akan tambahkan kemuliaan kepada orang tersebut. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amalan besar sebenarnya, memberikan kemaafan ataupun berlapang dada untuk memaafkan siapa saja. Kita di rumah, suami memaafkan istri, istri memaafkan suami, orang tua memaafkan anak, kemudian memaafkan orang-orang dekat, kawan satu tempat kerja, atau siapa saja yang pernah menyakiti kita. Karena kemaafan tersebut tidak akan datang kecuali daripada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Itu adalah amalan yang agung, memberikan kemaafan. Itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Di dalam
perintah Allah untuk bergegas menuju kepada keampunan dan surga Allah. Di bahagian berikutnya ayat tersebut Allah menyebutkan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Siapa orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan amarah dan memberikan kemaafan. Itu peringkat yang paling terakhir ataupun yang paling tinggi adalah memberikan kemaafan. Orang menahan amarah mungkin sanggup, apalagi pada saat dia tidak berdaya. Dengan kata lain, pada saat disakiti dia akan sabar, walaupun namanya sabar pasrah karena tidak sanggup melawan. Tapi pada ketika itu pula sabar itu diberikan ganjaran. Tapi nilai yang paling mulia daripada itu, supaya nampak bahwa bukan sabar pasrah, sabar betul-betul rela karena Allah, maka diiringi dengan peringkat yang lebih tinggi seterusnya adalah afina 'anil nas. Sudi kiranya memaafkan. Itu adalah salah satu ciri penghuni surga yang Allah sebutkan di dalam ayat sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Maka hendaknya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha, karena kemampuan itu tidak akan datang serta-merta. Kemampuan akhlak mulia di dalam memberikan kemaafan ataupun lapang dada, dia itu tidak akan datang serta-merta, harus melatih. Kita harus melatih diri. Dengan kata lain, banyak ditempa, banyak dihadapkan dengan masalah, banyak dicaci, dimaki, sehingga terlatih orang tersebut menjadi sabar dan pemaaf. Yang ketiga ataupun yang terakhir, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma tawadha'a 'abdun illa rafa'ah. Seseorang yang bertawadhu tidak membangga-banggakan diri, ataupun dengan kata lain tidak membesar-besarkan diri, tidak takabur. Tawadhu, rendah hati, santun, tidak merendahkan orang lain pada saat berbicara dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan tersebut, walaupun kadang-kadang sebagian orang melihat bahwa oh itu lemah sekali, lemah dahulunya dan sebagainya, berbagai gambaran ataupun persepsi yang diberikan oleh orang. Akan tetapi jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada saat seseorang punya sikap tawadhu, tidak angkuh, tidak sombong, tidak takabur dan sebagainya, maka Allah akan terus meninggikan derajatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang tersebut, tidak ada orang yang mampu untuk merendahkannya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi amalan keseharian kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.